1222054. Kenalkan, nama saya Edwin, NRP saya 1722105. Kenalkan, nama saya Pirawanti, NRP saya 1722107. Perkenalkan, nama saya Anjas, NRP saya 1722104. Nama saya Aldi, NRP saya 1722103. Selamat sore, kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil video dari kelompok 8. Contoh perusahaan yang melakukan strategi integrasi, intensif, diversifikasi, dan defensif. 1. Strategi intensif atau intensif strategi. Disebut strategi intensif karena dilakukan dengan mengerahkan berbagai usaha yang intensif dengan syarat perusahaan dapat memperbaiki posisi kompetitifnya dengan produk yang ada saat ini. Strategi intensif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Strategi penetrasi pasar atau market penetration strategy. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini dan pada pasar yang ada saat ini pula melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Contoh perusahaan yang melakukan strategi ini adalah HM Sampurna yang melakukan aktivitas pemasaran dan promosi yang intensif dan besar-besaran untuk produk rokok merek Emil, dan Coca-Cola menerapkan strategi penetrasi pasar untuk meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan upaya pemasaran yang lebih besar. Untuk mendukung strategi tersebut, Coca-Cola berusaha menciptakan suatu tren dengan membuat iklan yang unik dan kreatif. Sebagai contoh nyatanya, Coca-Cola meluncurkan iklan Coca-Cola Ber. Dilihat dari iklan ini, Coca-Cola ingin menciptakan suatu image bahwa dengan minum Coca-Cola bisa membuat konsumen menjadi lebih bersemangat. 2. Strategi pengembangan pasar atau market development strategy. Strategi pengembangan pasar ini memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar baru atau new market. Strategi pengembangan pasar ke new market ini dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, mengubah dari buku pemakai menjadi pemakai, dari bukan pemakai menjadi pemakai, menarik pelanggannya pesaing. Contoh perusahaan yang melakukan strategi ini adalah PT Carrefour Indonesia yang membuka berbagai gerai retail barunya di berbagai kota besar di Indonesia saat ini. Carrefour telah memiliki 30 toko di Indonesia. Kemudian contoh yang kedua adalah PT Garuda Indonesia yang membuka berbagai rute penerbangan baru baik dari domestik maupun mancanegara. Antara lain rute Jakarta, Tanjung Karang, Jakarta Malang, dan lain sebagainya. 3. Strategi pengembangan produk atau product development strategy merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Contoh perusahaan yang melakukan strategi ini adalah pertama PT Unilever Indonesia yang mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian. Kemudian PT Telkom yang melakukan pengembangan pelayanan dari jasa PSTN menuju hingga jasa Narrowband, ISDN, dan Intelligent Network. 2. Strategi integrasi atau integration strategi. Strategi integrasi berarti menyalurkan beberapa rentang bisnis mulai dari hulu, jaringan pemasok hingga hilir, jaringan distributor, serta secara horizontal ke arah pesaing. Strategi integrasi ada 3 bentuk, yaitu strategi integrasi ke depan, strategi integrasi ke belakang, serta strategi integrasi horizontal. Strategi integrasi ke depan. Strategi ini adalah strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retailer. Wujud dari kendali atas jalur distribusi adalah mendirikan sendiri jalur distribusi, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi, atau memperoleh kendali. Semakin meningkatnya jumlah manufaktur atau dalam hal ini pemasok menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh manufaktur e-komersi. Beberapa pedoman yang mempengaruhi efektivitas strategi integrasi ke depan antara lain distributor saat ini berbahaya, mahal, atau tidak andal.
ketersediaan distributor yang berkualitas terbatas, perusahaan berada dalam industri yang tumbuh pesat, perusahaan memiliki modal dan sumber daya manusia yang mampu mengolah usaha baru di bidang distribusi. Distributor saat ini menikmati profit margin yang terlampau tinggi. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi integrasi ke depan ini adalah perusahaan PT Kimia Farma yang membangun jaringan apoteknya sendiri, yaitu Apotek Kimia Farma. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah PT Astra Internasional yang menguasai saluran distribusi sampai hilirnya dengan mempunyai outlet shop and drive yang memberikan pelayanan servis dan menjadi suku cadang. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi integrasi ke belakang. Strategi integrasi ke belakang digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok, baik manufaktur maupun retailer membutuhkan bahan baku dari pemasok. Berikut pedoman yang diikuti agar strategi integrasi ke belakang efektif. 1. Jika perusahaan perlu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan secara cepat. Pemasok saat ini mahal dan tidak andal. Jumlah pemasok terbatas tetapi jumlah pesaing banyak. Pertumbuhan tinggi di sektor industri, perusahaan memiliki modal dan sumber daya manusia untuk mengelola bisnis baru. Kemudian pentingnya stabilitas harga pasokan serta pemasok yang ada menikmati profit margin yang tinggi. Contoh perusahaan yang melakukan strategi integrasi ke belakang diantaranya adalah kelompok Kompas. Gramedia memiliki banyak anak perusahaan media termasuk penerbitan. Kemudian PT Gudang Garam Internasional memiliki pabrik kertas rokok di Afrika, selain juga memiliki pabrik kertas rokok di Kediri dengan nama PT Surya Zigzag. Strategi yang selanjutnya adalah strategi integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing. Pedoman yang harus diikuti agar strategi integrasi horizontal efektif adalah perusahaan punya posisi monopolistik tanpa ada tantangan dari pemerintah, dan berkompetisi dalam industri yang sedang tumbuh. Menaikkan skala ekonomi merupakan keunggulan kompetitif. Kebimbangan yang terkait dengan kurangnya keahlian manajemen atau kebutuhan sumber daya tertentu. Memiliki modal dan sumber daya manusia yang berbakat yang dibutuhkan untuk mengelola ekspansi bisnis. Perusahaan yang menerapkan strategi integrasi horizontal dapat kita lihat seperti PT Indofood Sukses Makmur yang pertama kali populer dengan merek dagang Indomie membeli merek Supermie. Kemudian PT Coca-Cola Bolting Indonesia mengakuisisi air minum merek Lokak Ades. Kemudian strategi pertumbuhan yang selanjutnya adalah strategi diversifikasi. 3. Strategi diversifikasi. Sebenarnya ini adalah tipe strategi yang kurang begitu populer karena sulitnya memanage aktivitas bisnis yang berbeda. Ada 3 bentuk strategi diversifikasi. Yang pertama, strategi diversifikasi konsentris. Dijalankan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini. Keterkaitan dalam hal kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Pedoman keberhasilan strategi diversifikasi konsentris adalah bersaing dalam industri yang tidak atau rendahnya pertumbuhannya. Ada produk baru yang terkait dengan produk yang ada saat ini dapat menaikkan penjualan produk yang ada. Produk baru ditawarkan pada harga yang kompetitif. Produk yang ada saat ini berada pada tahap penurunan dalam daur hidup produk. Memiliki tim manajemen yang kuat. Contoh perusahaannya, yang pertama, perusahaan mobil seperti Suzuki dan Honda juga memproduksi sepeda motor.
Yang kedua, kelompok usaha Kompas Gramedia masuk ke bisnis penerbitan, toko buku, dan penyiaran. Yang kedua, strategi diversifikasi horizontal. Strategi diversifikasi horizontal adalah strategi menambah atau menciptakan produk baru yang tidak terkait dengan produk saat ini kepada pelanggan saat ini. Dasarnya adalah bahwa perusahaan sudah sangat familiar dengan pelanggannya saat ini, dan pelanggan saat ini sangat loyal dengan merek atau brand perusahaan. Pedoman yang akan menjamin keberhasilan strategi diversifikasi horizontal adalah tambahan produk baru akan meningkatkan revenue secara signifikan, tingkat kompetisi yang tajam dalam industri yang tidak tumbuh, margin atau return tumbuh. Saluran distribusi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan. Produk baru dapat mengkompensir pola penjualan yang signifikan. Contoh perusahaannya yang pertama, PT Bank Livo Tbk. Sebagai cikal bank grup, Livo memutuskan untuk bergerak di sektor properti seperti Livo Karawaci dan Livo Cikarang. Yang kedua, PT Maspion Indonesia memiliki PT Bank Maspion Indonesia, Maspion Sekuritas, dan Maspion Money Changer. Yang ketiga, strategi diversifikasi konglomerasi. Penambahan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tak terkait dengan ada saat ini. Ide dasar strategi ini terutama pertimbangan profit. Untuk menjamin strategi diversifikasi konglomerasi efektif, ada beberapa pedoman yang perlu diikuti, yaitu terjadinya penurunan penjualan dan profit, kemampuan manajerial dan modal untuk berkompetisi dalam industri baru, pasar bagi produk saat ini sudah jenuh, ada peluang untuk membeli atau memperoleh bisnis baru yang terkait yang memiliki peluang investasi yang menarik. Jika ada tindakan antusias atas bisnis yang terkonsentrasi pada bisnis tunggal. Contoh perusahaannya yang pertama, PT Bank Livo Tbk. Sebagai cikal bank grup Livo memutuskan untuk bergerak di sektor properti seperti Livo Karawaci dan Livo Cikarang. Yang kedua, PT Maspion Indonesia memiliki PT Bank Maspion Indonesia, Maspion Sekuritas, dan Maspion Money Changer. Empat, strategi defensif strategi. Dalam kondisi tertentu, perusahaan akan lebih memilih strategi defensif yang akan mempertahankan posisi yang ada saat ini atau karena kondisi yang terbatas, maka perusahaan paling tidak harus survive. Berikut beberapa strategi defensif yang dapat diterapkan sesuai dengan urutan skala prioritas, mulai dari strategi yang paling awal hingga akhir. Strategi penghematan atau retrenchment. Penghematan terjadi ketika perusahaan melakukan regrouping melalui pengurangan biaya dan aset untuk mengatasi penurunan penjualan dan profit. Strategi ini disebut juga strategi turnaround atau reorganisasi. Contoh perusahaan yang melakukan strategi ini adalah PT Dirgantara Indonesia telah mem-PHK-kan sekitar 9.643 karyawannya. Kemudian strategi divestasi atau divestiture. Jika langkah penghematan tidak menolong perbaikan kondisi perusahaan, maka penjualan aset non-produktif atau selanjutnya aset produktif seperti tanah, bangunan, dan aktiva tetap lainnya perlu dilakukan untuk memperoleh dana segar. Strategi divestasi juga sering dilakukan untuk menggali modal untuk selanjutnya digunakan mendanai akuisisi atau investasi. Contoh perusahaan yang melakukan strategi ini adalah PT Bank Niaga Tbk. melepas seluruh kepemilikan saham divestasi di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Kemudian strategi likuidasi, menjual seluruh aset perusahaan yang bernilai tangible
merupakan strategi likuidasi. Strategi likuidasi diakui sebagai suatu kekalahan dan memiliki konsekuensi secara emosional. Akan tetapi, lebih baik berhenti operasi daripada terus-menerus kehilangan sejumlah uang. Contoh perusahaan yang melakukan strategi ini adalah Bank IV dilikuidasi oleh Bank Indonesia, PT Asahimas Platglass melakukan likuidasi terhadap anak perusahaannya, yakni Glavermas Mirror Pte Ltd.